Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, dan yang saya hormati pula kepada para hadirin yang hadir pada jalannya sidang pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ziad Azhar Najib. Saya dari program studi manajemen bisnis industri furnitur di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal dari tugas akhir saya yang berjudul Hubungan Masa Kerja, Kemampuan Adaptasi, Prestasi Kerja, dan Kepuasan Kerja dengan Efektivitas Kerja Karyawan Divisi Kilendrai, Shift Pagi dan Sore di PT Furnitur Indonesia Semarang. Sebelum saya memulai presentasi, ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai bab 1 yang isinya pendahuluan, dilanjut dengan bab 2 yang isinya dengan tinjauan pustaka, dan dilanjut ke bab 3 atau yang terakhir mengenai metode penelitian. Langsung saja kita masuk kepada bab 1 pada poin latar belakang. Jadi, apa yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Perusahaan memiliki peran yang sangat strategis sebagai roda perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebuah perusahaan akan memberikan hasil yang optimal manakala didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang dibutuhkan perusahaan pun sangat beragam. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting karena bersifat jasa dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam memberikan tenaga, potensi, kreativitas, dan usaha terhadap kemajuan perusahaan. Dalam upaya peningkatan produktivitas perusahaan, karyawan merupakan salah satu unit yang ikut memerankan peran penting. Karyawan divisi Kilindrai menjadi salah satu penunjang perusahaan furnitur dalam mempersiapkan bahan baku yang berkualitas baik. Semakin baik kinerja karyawan divisi Kilindrai, semakin baik pula hasil pengeringan kayu yang dihasilkan. Ketelitian menjadi indikator yang ditetapkan bagi karyawan divisi Kilindrai. Karenanya, kualitas dari karyawan menggambarkan kualitas dari bahan baku yang dihasilkan. Peningkatan sumber daya manusia pada karyawan divisi Kilendrai menjadi sangat urgent dan perlu kita lakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya manusia pada karyawan divisi Kilendrai untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan baku secara baik. Lalu pada poin rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana hubungan masa kerja, kemampuan adaptasi, prestasi kerja, dan kepuasan kerja dengan efektivitas kerja karyawan divisi Kilendrai, shift pagi dan sore di PT Furnitur Indonesia Semarang. Adapun dari tujuannya yaitu mengetahui hubungan masa kerja, kemampuan adaptasi, prestasi kerja, dan kepuasan kerja dengan efektivitas kerja karyawan divisi Kilendrai, shift pagi dan sore di PT Furnitur Indonesia Semarang. Masuk ke poin manfaat, di sini terdapat dua manfaat yang berbeda, yaitu manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis. Manfaat secara akademik sendiri yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang berkaitan dengan teori tentang efektivitas kerja pegawai, dan sebagai bahan referensi bagi mereka atau siapapun yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama. Lalu, manfaat praktis sendiri yaitu secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi pihak PT Furnitur Indonesia dalam peningkatan efektivitas karyawannya. Lalu lanjut masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada poin ini ada beberapa poin yaitu
Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, efektivitas kerja pegawai. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Lalu ada karyawan divisi Kill and Dry. Dan yang kelima, tugas pokok karyawan divisi Kill and Dry. Akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, maupun masyarakat. Lalu pada poin efektivitas kerja pegawai, yaitu efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas kerja pegawai dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu secara maksimal baik ditinjau dari segi proses, jumlah format, serta ketepatan waktu yang sesuai prosedur, kebutuhan, dan ketentuan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Di sini ada beberapa poin lagi yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu waktu, yang kedua ada tugas, yang ketiga ada produktivitas, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada evaluasi, selanjutnya pengawasan, yang ketujuh lingkungan, dan yang terakhir adalah perlengkapan dan fasilitas. Nah, untuk mencakup keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tersebut, maka penulis menggunakan teori menurut Richard M. Steers untuk menggunakan efektivitas kerja pegawai yang meliputi unsur kecepatan kerja, pengalaman kerja, kemampuan adaptasi, prestasi kerja, dan kepuasan kerja. Lalu yang poin berikutnya adalah pengertian dari karyawan divisi Kill and Dry. Karyawan divisi Kill and Dry sendiri adalah pegawai yang bertugas untuk mengoperasikan mesin pengering kayu atau yang disebut Kill and Dry. Lalu poin yang kelima adalah tugas pokok karyawan divisi Kill and Dry itu sendiri. Di tugas pokok karyawan divisi Kill and Dry di PT Furnitur Indonesia yaitu memiliki tanggung jawab yakni dalam pengoperasian mesin Kill and Dry yang dirincikan menjadi 5 poin. Yang pertama, memastikan peralatan utama dan pendukung seperti boiler dan instalasi dan pintu utama dalam kondisi baik. Mengukur dan mengatur secara cermat letak susunan kayu, mencatat dan mengawasi suhu, memastikan nozzle spray menghasilkan semburan berkabut, dan mencatat dan memastikan kondisi kayu sebelum dan sesudah proses pengeringan. Masuk ke bab 3, yaitu pada metode penelitian. Pada poin yang pertama, untuk waktu dan tempat pelaksanaan, waktunya di sini dari tanggal 1 sampai 3 Agustus 2020 yang dilaksanakan di PT Furnitur Indonesia Semarang. Lalu pada poin pemilihan sampel ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Subjek yang dipilih adalah karyawan divisi Kill and Dry yang berjumlah 15 orang dengan 2 kriteria. Lalu poin yang selanjutnya, jenis dan cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung melalui pengamatan kinerja karyawan divisi Kill and Dry selama 3 hari dan pengisian kuesioner tentang efektivitas kerja. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Adapun dari data primer sendiri diperoleh berdasarkan wawancara dan pengisian kuesioner dan pengamatan langsung mengenai pekerjaan karyawan di divisi Kill and Dry.
Lalu ada juga dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen tugas pokok dan fungsi karyawan divisi Kelendrai di PT Furnitur Indonesia. Lalu pada poin selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional yaitu pengertian dari variabel yang akan diteliti. Di sini ada 6 poin variabel yang diteliti. Yang pertama yaitu efektivitas kerja. Dengan definisi kriteria evaluasi keberhasilan dari suatu kebijaksanaan atau perencanaan dibandingkan dengan akibat atau hasil yang diharapkan. Dengan cara ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya sendiri menggunakan skor skala Likert. Nah, ini akan mempengaruhi atas apa yang diisi oleh sang pengisi kuesioner. Lalu ada masa kerja. Dengan definisi operasional, waktu yang sudah dihabiskan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Cara ukur dengan kuesioner dan hasil ukur dengan menggunakan skor waktu. Ini 1-3 tahun sama dengan skornya 1, 3-5 tahun sama dengan 2, dan lebih dari 5 tahun sama dengan 3. Kecepatan kerja yaitu jumlah waktu yang diperlukan dalam menampilkan unjuk kerja. Dilakukan dengan cara observasi dengan jumlah durasi waktu dalam menit. Lalu yang keempat yaitu kemampuan adaptasi, kemampuan mengatasi keterbatasan yang menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhan tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Indikator penilaian situasi komunikasi kerjasama menggunakan kuesioner dan hasil ukurnya menggunakan skala Likert. Lalu prestasi kerja dengan makna suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Indikator penilaian, keterampilan, kedisiplinan, kepribadian, dan tanggung jawab. Menggunakan kuesioner dengan skor skala Likert yang masih sama seperti tadi. Lalu kepuasan kerja, tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek, situasi, pekerjaan, dan organisasi tempat mereka berada. Indikator penilaiannya yaitu menggunakan isi pekerjaan dari supervisi organisasi, kesempatan untuk maju, dan gaji dan finansial. Lalu yang terakhir ada cara analisis data. Di sini berdasarkan hasil pengumpulan data melalui teknik kuesioner tadi, wawancara dan observasi, data akan dianalisis dengan tahapan yang pertama dengan pemeriksaan data atau editing. Merupakan proses penelitian, kembali catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan segera dapat dilaksanakan untuk keperluan proses berikutnya. Lalu pada proses kedua nantinya ada coding atau merupakan usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban responden menurut macamnya dengan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode tertentu lazimnya dalam bentuk angka. Lalu yang ketiga ada namanya tabulasi, adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah data selanjutnya data diolah dan dianalisis kembali dengan menyusun dan menyajikan dalam bentuk uraian, tabel, gambar, dan sebagainya secara sistematis. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.